Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah Masjid At-Thayyib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan terlanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam terpula kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, wa ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat, al muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari yang pertama di bulan Muharram 1448 Hijriah. Di pemerintah menetapkan 1 Muharram hari ini. Ada amalan yang bagus. Nah, kalau mampu dikerjakan masih ada waktu sampai menjelang maghrib nanti. Yang pertama, amalan yang bagus dikerjakan pada 1 Muharram itu adalah membaca ayat kursi. Berapa kali? Ini tulisannya membaca kan, jangan memikirkan. Karena kalau bahan kita manusia itu kadang-kadang belum membaca, dimikirkan itu mau kepala. Ya. Kalau dipikirkan sakit kepala. Tulisannya itu qira'atu ayatil kursi, membaca ayat kursi. Berapa kali? 360 kali. Setiap membaca di awal, setiap sekali membaca diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dhal ladzi yashfa'u illa bi idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sekali Bismillahirrahmanirrahim. Baca, jangan dikirakan dikirakan lawaknya aja.
Belum tadi bangun tahajud juga dia. Tadi bangun setengah 3 mandi, terus mandi, tahajud, baca, sudah sempat baca 300 sudah, tinggal 60 lagi. Jadi bisa ya. Apa keutamaannya? Keutamaannya disebutkan siapa yang membaca ayat kursi 360 kali, karena 360 Tuhan menghilangkan hari dalam setahun penanggalan Hijriah. Siapa membaca ayat kursi disertai dengan Bismillah di awalnya setiap kali membaca, maka selama 1 tahun itu insya Allah satu keluarganya dalam keadaan rukun rasa sayangan saja. Yang kedua, selama 1 tahun itu insya Allah terhindar daripada godaan-godaan syaitan. Andai kata ada bermaksiat saja, cepat balik. Kan yang penting itu cepat pulang, cepat baliknya. Yang susah itu lama sadarnya. Misalnya ada membuat maksiat, astagfirullah, cepat sadar. Istilah orang naik motor itu GPS suruh belok kanan, kita terus. Nah, akhirnya apa? Cepat di otak kita apa? Oh, ada di sana pertigaan, putar balik cepat. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama 1 tahun itu kita dalam keadaan rukun dan dipelihara oleh Allah dari berbagai godaan syaitan. Tidak sekedar syaitan, wa awliyaihi wa junudihi. Bahasanya apa? Terhindar daripada syaitan, kawan-kawannya. Itu bedanya dia dan tentaranya. Kalau syaitan dibacakan ayat kursi, lari dia. Yang berbahaya itu adalah kawan setannya. Kawan setan ya Pak. Kawan setan itu ialah manusia. Ya, puji orang dari itu makhluk berambut hitam. Wa auliyai. Bahasa kami itu ini. Kalau setan menggoda, bacaan ayat kursi terbakar. Tapi kalau manusia, kalau bertingkah setan itu 10 kali baca ayat kursi kada lari ya. Kecuali dilempar kursinya. Nah, jadi ayat kursi 360. Yang kedua, bagi kedua ini ada waktu menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis, lain dipotong. Berapa kali? 113. Kenapa 113? Karena di Al-Quran itu ada 114 surah. Satu surah tidak dimulai dengan Bismillah. Apa itu surah Taubah? Bila dia baca surah Taubah, kada disunahkan baca Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung bara'atun. Nah, ada Bismillah. Karena surah Taubah itu isinya tentang perang. Orang-orang itu tidak ada kasih sayang. Ya Allah, tidak ada. Kecuali film India. Nah, kalau film India, dia ada pengalahin atau penyanyi dulu. Nah, jadi 113 kali plus kada usah dikasih harakat, kada usah dikasih garis tulis saja. Di dalam kitab Kanzun Najah Wassurur disebutkan siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim 113 kali di kertas, kemudian kertas itu dibawanya kan disimpannya kan, insya Allah selama 1 tahun itu pertama dimudahkan dalam urusan rezeki. Kalau mencari itu kada tapi lapar juga, kada terlalu capek, kada terlalu lelah. Yang kedua yang penting, siapa yang menulis Bismillah 113 kali, insya Allah selama 1 tahun itu dia dipelihara oleh Allah dari hal-hal yang tidak disenanginya.
biar makan nyaman, makan nyaman, lihat sesuatu akan disenangi. Apa kabar? Makan nyaman kalau dia kali nyaman. Orang biar makan nyaman, baju mahal lah, celana mahal, mobil mahal, tapi hati kali nyaman, menikmatilah, ada menikmati. Nah jadi menulis Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah dalam kitab Kanzun Najah Wasuro dijelaskan, insya Allah selama 1 tahun itu dia dihindarkan dari hal-hal yang tidak disenanginya. Selama namun mau ada waktu berapa jam nih? 12 jam. Ya, insya Allah ada waktu yang penting 1 ditulis, 2 dibaca. Jangan dipikirkan. Kalau pikiran kalau aja pilihnya malah. Coba biar aja contoh lah. Dulu Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah. Oh ya Allah Ibrahim, wa adzim fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajrin amin. Oh ya Nabi, ya Allah Ibrahim, seluruh manusia untuk datang berhaji, berumrah. Panggil Nabi Ibrahim itu bapaknya cerdas. Ya Allah, ini makannya bersama manusia kan beda. Ya Allah, tuakan dan tuakan. Minta dia Nabi Ibrahim itu bapaknya cerdas. Oh ya Allah, seluruh manusia, panggil manusia untuk berhaji, untuk berumrah. Oh ya Nabi Ibrahim, ya Allah, bagaimana manusia datang? Biar ulun berdiri di atas gunung memanggil orang kada mendengar, ya kan? Kenapa? Maka sepi dari manusia lagi. Siapa yang mendengar? Siapa yang datang? Apa kata Allah? Makanya sampai tadi apa kata Allah? Kan aku perintahkan kepada kamu seluruh manusia panggil. Yang dikau pikirkan datang kada datang. Ujar Allah Ibrahim panggil seru ngomongnya kiau dulu soal menyampaikan kepada mereka itu aku ya Allah. Makanya banyak orang haji tiap tahun pula. Padahal kalau dipikir seru Ibrahim siapa mendengar di sana kada. Cuma ujar Allah tugasmu adalah menyeru memanggil. Tugas aku ya Allah menyampaikan panggilan itu kepada manusia sehingga manusia itu banyak anak makan. Sama juga tadi tulis dan baca. Jangan pikiran. Coba. Nah, itu. Mudah-mudahan itu berkah ya Allah. Yang ketiga ada lagi. Kalau bisa minum susu yang susu putih. Susu nenek tahu lagi. Mati kayak ya loh. Ibu lah. Kambingnya ini pagi-pagi loh. Nah, kenapa minum susu putih? Kenapa? Karena kita berdoa mudah-mudahan selama 1 tahun ke depan hati kita bersih. Duit yang kita dapatkan dari yang halal, amalan kita bersih, hati kita bersih, duit kita bersih, selamat ya Allah. Nah itu. Mudah-mudahan kawan kalau 1 tahun sekali pada ya Allah. Libur 2 tahun. Duit gua bayar tahun. Belum kayaknya dulu. Yang ini dulu. Namanya. Bahasa. Gua bayar itu langsung cari kan. Utai kalau. Utai. Kalau bahasa benci gua bayar sedikit haknya. Nah,
lanjutlah. Nah, kemudian kita lanjut sedikit dalam ambil keberkahan. Adab memakai minyak harum, memakai minyak wangi. Nah, ini perlu sampaikan penting. Di antara adab ketika memakai minyak wangi, minyak harum atau parfum, pertama ini paling penting, sunat menggunakan minyak wangi, minyak harum, parfum yang tampak aromanya dan tidak tampak warnanya bagi laki-laki. Jadi bagi laki-laki itu penting ini lah, berminyak harum, berparfum, warna kada jadi masalah. Yang penting aromanya semerbak. Kalau bagi perempuan itu tampak warnanya, cuma aromanya lembut. Jangan terbalik. Kalau balik lagi, ini kadang-kadang ibu-ibu perempuan yang baunya menyengat. Hati-hati, kalau kawinan kau nang bau menyengat itu nyak kalau balaki itu ginian kan, bajunya merah. Ini makin ini makin menyengat bau. Ini kadang-kadang kita selalu di situ. Pada ujian Nabi, ini Nabi mengatakan inna tibal rijal ma'thara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibal nisa'i ma'thara launuhu wa khafiya rihuhu. Sesungguhnya minyak wangi kaum laki-laki adalah yang tampak aromanya dan tidak tampak warnanya. Jadi bagi laki-laki itu aromanya apa? Yang tampak aromanya, maksudnya baunya itu apa? Dan tidak tampak warnanya. Warnanya biar putih, biar warnanya itu warna apa? Alam ada apa? Yang penting aromanya. Dan minyak wangi, parfum, minyak harum bagi perempuan adalah yang tampak warnanya. Makanya perempuan itu banyak warna pink macam-macam dan tidak tampak aromanya. Aromanya lembut. Nah, lembut. Jangan terpaling. Jangan terbalik. Ini kadang-kadang kalau lihat kan dia pengantin itu bimbingan baunya harum mana nyawa. Ya kalau para pakai youtube tak putar aja. Sudah terputar, apa jam ada? Karena baunya tadi. Itu yang pertama. Kemudian lagi, bila membaca minyak harum, memakai minyak wangi, minyak harum, kalau bisa berdoa, apa doanya? Allahumma kama an'amta fazid wa la 'aisha illa 'aishal akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau beri hamba nikmat yang harum-harum, tambahi lagi wala aisha illa aishal akhirah, dan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat. Artinya bila kita berminyak harum itu, kita ingat seharum-harumnya minyak harum itu, sebagus-bagusnya tetap bagus minyak harum dalam surga. Supaya apa? Supaya kita kada sombong. Kalau kada berdoa itu dikhawatirkan kalau kena sombong. Ujar Nabi kan la aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan akhirat. Supaya kita punya harus ingat, yang sampai muncul di hati, aku paling harum, aku bagus. Minyak harum jutaan harganya. Ya kan? Kalau di Makkah Madinah tuh parfum ada pilih jadi mau yang apa? Mau yang mahal apa? Besar-besarnya lagi. Perlu diingat ya, kalau bahari itu minyak harum ada banyak. Paling Hajar Aswad, Makhlat, Kasturi, ini banyak mana remen. Ayo, sampai wajahnya itu malaikat subuh.
ini banyak banget. Kayak apa namanya? Dahulu ada masjid Islam itu masih hidup masih ada kain-kain. Sini itu setiap kali mendengarkan pengajian dulu ingat dulu. Dulu sering mengganti waktu bulan banyak sering menggantikan almarhum Kiai Baharudin. Nah, jadi sini itu setiap kali bersalaman minyak harum. Pokoknya sih menjual minyak harum. Dia balik pulang pengajian minyak harum, selamat minyak harum banyak. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis anak man qalaha inda syamsin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang Nabi yang membaca doa tadi Allahumma kama an'amta basit wa la'isha ila aisal akhirah waktu mencium minyak wangi Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Allah ampuni dosanya. Kenapa? Karena ketika membaca itu ingat di hatinya ya seharum-harumnya aku, sewangi-wanginya aku tetap tidak dibandingkan dengan wangi di dalam surga. Kemudian apalagi yang ketiga niat yang baik. Nah, jadi bahwa makan minyak wangi itu berniat. Apa niatnya? Niat yang baik ketika makan minyak wangi. Di antaranya mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mengikuti jejak Rasulullah? Karena Rasulullah itu yang paling beliau senangi tiga. Salah satu di antaranya adalah Rasulullah senang memakai minyak wangi. Jadi yang kusukai ini tiga. Di antara tiga tadi, salah satunya adalah Rasulullah senang memakai minyak wangi. Cuma pas menurut sebutin dia kalau minyak wangi itu sebutin dia jangan campur-campur. Ini kadang-kadang di masjid itu banyak sana botol dalam campur belapan itu. Mau kawan dihiga nancil, ujang kawan malaikat subuh laya, haji aswad laya. Ini 80 ting kan bisa. Udah kadang baca lihat orang kan aja. Ambil sebuting. Ada belum ambil belum. 5 ting kan ya. Ujungnya orang bujurnya harum bingung ini apa namanya? Ada enggak? Bercampur sebuting aja gitu. Nah, sebuting aja. Jadi kenapa tadi memakai minyak wangi dengan niat apa? Pertama niatnya apa? Niatnya mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti sunnah Rasul. Terutama bagi laki-laki kalau hendak menunaikan sholat Jumat. Nah, laki-laki. Karena sholat Jumat itu kan orangnya banyak orang. Jangan sampai nanti pas kita sapa masjid lalu menyebabkan orang kiri kanannya sibuk. Nah ya sudah tahu. Siapa membawanya? Apalagi flu selismaan makin membawanya. Nah lalu kita jadi pembicaraan Jumat dan minyak harum. Kemudian apa lagi? Nah sini disebutkan dalam hadis. Wajan Nabi man tatayyaba lillahi ja'a yawmal qiyamah wa rihu atyabu minal miski. Waman qatayyaba li ghairillahi ja'a yawmal qiyamah wa rihu antan minal jibal. Siapa yang memakai minyak wangi, minyak wangi ya Nabi semata-mata karena Allah, karena yang lain betul-betul hanya karena Allah aja. Tidak boleh memakai minyak wangi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat aroma minyak wangi tersebut lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan barang siapa memakai minyak wangi bukan karena Allah, maka minyak wangi tadi pada hari kiamat itu lebih busuk daripada bangkai. Nah, jadi kita tuh berniat ya Allah belum memakai minyak wangi, minyak harum, parfum semata-mata karena mengharap ridhamu ya Allah. Jadi berniat itu penting. Kan awal sesuatu kan niat ya Allah hamba memakai minyak wangi karena mengikuti sunnah Rasul, karena Rasulullah senang berminyak harum.
Yang kedua apalagi niatnya, ya Allah hamba memakai minyak harum untuk mengagungkan masjid dengan aroma yang wangi. Ya Allah. Yang ketiga memakai minyak wangi niatnya apa? Untuk mengagungkan orang-orang Islam yang berada dalam masjid. Supaya orang Islam itu senang dan tidak bau harum, yang bersalaman kebarokan itu nyaman orang. Yang keempat, untuk memberi aroma yang harum kepada orang yang duduk bersamanya. Kita duduk harum sana, kalau orang baunya mengharumkan apa aja. Tapi wah itu banyak. Nama-namanya kalau bibinya itu nama-nama kayak artis itu ada macam-macam namanya. Kapan apa lagi? Niat berniat harum untuk menutupi aroma yang kurang baik. Kurang baik. Jangan sampai aroma badan kita tuh kada baik. Ini badan kita ini beda malah. Kalau orang di Makkah itu kan berbaju seharian lah berjalan, baju itu kada berbau, tenang. Ya kan juga. Kalau kita di sini lah, pikir tak aromanya lain. Kalau kayak di sana berbeda, habis itu biar kada bau yang kayak kita ada. Entah kenapa wallahu a'lam. Yang ke-6, berminyak harum dengan niat apa? Tidak agar orang lain tidak menjadikan kita sebagai bahan pembicaraan karena sebab aroma yang kurang baik dari diri kita. Jadi tadi jangan sampai pas kita kada berminyak harum berbau lalu jadi pembicaraan orang. Siapa itu harus mandi ya sih kok. Nah, siapa untuk makanan kayak ini. Manusia itu maaflah. 100 kebaikan kita orang meringat, tapi satu aja ingat banget. Ingat? Ulun aja kadang-kadang mencontohkan mahasiswa itu remaja. Ulun kan maju menghitung kan, waris sekian kali sekian gitu. Ulun 40 juta dikali misalnya 2 kali 40 juta bagi 4 dapat sekian. Masa dia melihat misalnya ulun 2 dikali misalnya 2 dikali 6 ya, 1/6 misalnya dikali 6 atau ya 1/3 dikali 6 2 habis itu berarti ulun 1/6 dikali 6 tertulis 2 salah maksudnya itu pada tahu itu salah. Tahu cuma mantas ya kalau kita tuh baik jujur orang biasa aja salah kalau itu sama kayak umur tuh 1 ditambah 1 2 1 tambah 2 3 2 tambah ya kan 3 4 kalau ujungnya 1 ditambah 9 8 ribut tuh kelas sama kayak gini. Mungkin kita minyak harum kada apa-apa, sekali kada minyak harum lah, wah itu panjang bisa. Makanya di sini disebutkan supaya kita tidak menjadi pembicaraan orang. Nah, yang ketujuh, niat minyak harum apa? Untuk memperkuat akal pikir dan berpikir kuatnya tajam harum. Nah, supaya berpikir itu tajam. Kemudian lagi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kemudian apa lagi? Ada berminyak harum. Tidak menggunakan minyak wangi dalam keadaan yang dilarang. Berminyak wangi itu kadang-kadang ada dilarang. Pertama, tatkala masih memakai kain ihram haji atau umrah. Karena hukumnya harus bayar denda. Misalnya ulun memakai kain ihram lalu berniat nawaitul haji Allah haramtu bihi lillahi ta'ala, sengaja aku berhaji dengan berihram kepada Allah Ta'ala. Ya Allah niat sudah. Habis itu berjalan ulun jalan lalu ada memakai minyak harum, itu ada boleh.
karena denda bayar jambul. Yang boleh itu minyak harum dulu, hanya berniat. Kalau sudah memakai kain ihram belum selesai tawaf, sa'i dan lain-lain, tahallul belum diperbolehkan memakai wangi-wangian. Yang kedua ada lagi yang haram. Apa itu? Seorang wanita yang sedang menjalankan masa iddah. Masa iddah ketika suaminya meninggal dunia. Nah, perempuan itu kalau suaminya meninggal masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Nah, selama 4 bulan 10 hari itu jangan berbeda macam-macam. Padahal perempuan bersolek sunnah lah. Badan itu sunnah. Tapi bila habis laki meninggal, ya kan pasti berdendam. Karena ada yang mengatakan haram minimal makruh. Alasannya apa? Pertama, dikhawatirkan menyakiti perasaan keluarga suami. Ujian keluarga suami hanya lagi meninggal 2 hari pindah bersolek kemana? Ya Allah. Pindah ini barangnya dulu waktu lagi ada kayak ini. Ini namanya muntung manusia Allah. Bagi orang Banjar, omanya hanya sami laki mati. Dan beriman bina orang hulu benar. Nabi cari laki semuanya. Tolong Banjar kawan-kawan. Ini jangan khawatir itu orang menyebut itu. Makanya walaupun badan itu sunat boleh, tapi habis lagi meninggal ala kadarnya aja. Berapa lama? 4 bulan 10 hari. Supaya jangan menyakiti perasaan keluarga suami dan jangan menyebabkan orang menghibah kita. Kenapa aja? Dulu balang kita kayak ini, ibadah ini lalu ya. Bahasa orang bapak terpesona kan? Yang Banjar badadai lah. Badadai. Kemudian lagi yang kelima, tidak menolak pemberian minyak wangi dari seseorang. Karena kalau kita diberi, ambil, jangan ditolak. Apakah yang dari wangi walaupun murah, ambil. Karena Nabi mengatakan, ujar Nabi, awalnya Nabi, idza urida ala ahadikum at-tib fala yarudduhu. Ma urida ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tibun qattu faradahu. Jika salah seorang dari kalian diberi minyak wangi, minyak harum, jangan ditolak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak jika diberi minyak wangi. Nabi kata pernah menolak pemberian orang Nabi terima terus walaupun murah mungkin di Makkah murah tapi di sini bisa mahal. Apalagi dia kalau perjalanan ke Taif, Taif murah kan orang dulu pernah tukar 100 ribu 20 kan. Karena Taif itu tempat penyulingan terbesar minyak harum. Agennya pada lagi ngomong pabriknya di situ. Asli ada campur apanya. Kemudian lagi tidak memberikan minyak wangi yang berlebihan kepada anak yang belum menikah. Ya. Anak belum menikah itu ada ini. Kenapa? Dan kita disebutkan kan dikhawatirkan akan memperkuat syahwatnya, ada bagusnya. Ya. Nah, kalau mereka mencium bau-baunya, lalu nalain syahwat muncul, ada baik. Kemudian yang ke-8, tidak memakai minyak wangi tatkala puasa. Puasa itu makruh hukumnya. Makruh. Bahwa jangan apalagi kita berharum-haruman berpuasa jangan. Kemudian lagi, ini paling penting ini.
Apa hukum menggunakan minyak harum, minyak wangi? Kalau laki-laki umumnya satu aja, tidak banyak. Bagi laki-laki memakai minyak wangi, maka minyak harum itu hukumnya sunat, itu aja. Sunat. Terutama pada waktu-waktu yang mulia. Waktu-waktu mulia itu apa? Satu, ketika ingin sholat, orang anak berangkat ke masjid, atau waktu sumbah atau sholatnya di rumah berminyak wangi. Yang kedua, menghadiri majelis taklim, tempat mulia kan berminyak wangi, berminyak harum. Ke tempat-tempat acara berminyak harum. Jadi kalau laki-laki itu memakai minyak wangi, memakai minyak harum itu hukumnya sunat. Seperti ini. Tapi bagi perempuan hukumnya 5. Nggak susahnya. Ya, banyak kan? Kalau laki-laki kan apa hukum memakai minyak wangi? Sunat. Lebih khusus, lebih pada waktu di tempat-tempat mulia, ke masjid minyak wangi, majelis taklim minyak wangi, tempat-tempat berkumpul manusia berminyak wangi. Tapi bagi wanita hukumnya 5. Apa itu? Pertama hukumnya mubah, boleh hukumnya. Kapan kebolehan itu di hadapan suami? Boleh berminyak harum. Yang pertama hukumnya mubah, boleh di mana? Di dalam rumah, jangan di luar. Kalau laki-laki boleh memakai minyak wangi di dalam rumah, di dalam. Jadi kalau keluar jangan berhemat-hemat. Hukumnya boleh. Boleh itu artinya menggawi itu kedua pahala juga, meninggalkan kedua juga di dalam rumah, secara keseluruhan. Makanya bini itu bagus saja berminyak wangi di rumah. Karena biasanya bini itu kalau di rumahnya biasa memakai baju kerajaannya. Bini itu kalau di rumahnya dipakainya baju kerajaan. Apa baju kerajaan? Daster. Itu baju yang paling disayangin bini. Yang kedua sunnah, hukumnya sunnah bagi perempuan sunnah memakai minyak harum, minyak wangi di hadapan suami. Jangan di hadapan laki umroh. Tahu baju minyak wangi lah. Mestinya di hadapan suami harum-harum. Sunnah hukumnya, pahalanya besar. Pahalanya karena ada kadang-kadang kalau kita terbalik Pak, tapi ada Pak di sini sinetron. Kalau keluar rumah punya harum, di rumah ada. Itu kadang-kadang sepele tapi bermasalah. Banyak orang di rumah pakaian ala kadarnya, di luar bagus. Di rumah kadarnya udah soleh, di luar udah soleh. Ini bermasalah. Bahkan ada satu lagi macam kelemahan dalam kitab kebanyakan ada ulun lah, ada apa sih di sini ada kelemahan bibinya itu sering kadang-kadang bila berteleponan lawan laki lawan orang lain kadang berbeda. Coba kalau telepon laki, itu apa? Langsung kalau laki yang menelpon bisa suara kencang. Aku sibuk langsung ya Allah. Coba kalau Pak RT nelpon Pak Doyok. Kalau ini ya, assalamualaikum Pak RT, ya, manisnya, terbalik gitu. Mestinya dengan laki-laki lainnya itu harus betul. Itu tidak ada lagi. Assalamualaikum, nah itu bagus. Jangan terbalik. Ini kadang-kadang dengan orang bagus, dengan laki kadang-kadang sama itu tadi di hadapan suami berminyak harum.
Dia dapat orang biasa saja, tidak ada masalah. Yang penting sunnah berminyak harum, berminyak wangi di hadapan suami, sunnah. Nampunnya. Yang ketiga hukumnya apa lagi? Wajib, malah wajib. Perempuan itu wajib berminyak wangi. Kapan? Jika diperintahkan oleh suami. Ujar laki, berminyak harum kan? Pakai. Itu bagus, itu wajib hukumnya. Kalau yang tadi kan diperintah kita baru harum sunnah. Tapi kalau diperintah suami, baru harum. Waktu itu bisa nyonyo ini harum. Ini bahasanya tuh, ini bahasanya tidak penting. Kalau laki-laki itu, kalau orang belajar ini apa nih? Perempuan itu wajib hukumnya memakai minyak wangi jika diperintah oleh suami. Kalau orang ada paham di ilmu, dia tahu perintah saja. Tapi kalau orang tahu di ilmu, artinya sebelum memerintah itu marahkan. Ini kadang-kadang nyuruh babi harum kan, kadang-kadang berisi, kayak babi ini hanya berisi, duitnya nggak ada. Yang bujur itu, nah, haram atau orangnya harum apa? Tapi babinya harum di hadapan rumah itu hebat lagi. Makanya kita tuh penting mengaji ilmu itu penting. Kadang-kadang laki nyuruh babi harum aja. Dia penting kayak bahan bakar, duitnya nggak ada. Yang muncul itu sebelum menyuruh, nah minyak harum. Tolak, itu namanya orang belajar. Belajar artinya perintah berminyak harum, tapi laki menuarkan atau minta kepada ini duitnya menuarkan kayak harum-haruman. Orang ada belajar sama misalnya kayak memasak. Nah, hujan nanti bila kalian memasak, yang ada kuah-kuahnya, kuah loh, maka perbanyaklah kuahnya. Kenapa? Nanti bisa diberikan kepada tetangga. Kalau orang ada mengaji ilmu, berarti nanti diberikan oleh tetangga itu kuah aja. Padahal maksud Nabi itu banyak di kuahnya. Bila memberi tetangga itu kuah dan apa yang ada di dalam kuah, bukan kuahnya aja. Lawan kuahnya, nah itu bedanya. Kalau orang mengaji, dia Nabi berbanyak kuah. Bahasa Nabi itu kuah pada sebenarnya dan apa yang ada dalam kuah. Sama ini tadi, nyokap ini lebih yang harum, tuh harapan atau untuk duitnya. Kemudian apa lagi? Nah, bagi perempuan makruh tuh kata jadi pahala walaupun minyak harum. Makruh menggunakan minyak wangi laki-laki. Ketika minyak laki-laki itu dapat menyengat kalau jangan menyengat. Pada sama minyak harum. Cuma bilang kesunahan laki-laki itu baunya menyengat, aromanya ada, warnanya ada di masalah. Kalau perempuan warnanya ada cuma aromanya lembut. Tak pakai ampun laki namanya makruh, kan jadi pahala. Ada jadi pahala. Yang terakhir hukumnya haram. Haram apa? Haram bila berniat di dalam bila berniat haram berniat supaya lelakian ini terpesona awalnya. Kayak terpesona. Ini biasa kan kadang-kadang bila memantikan kan, jalannya lain, minyak harum lain, minyak wangi lain. Maka lawan jari-jarinya berdetik 8 nih bercincin 8 orang melihatkan langsung bajunya lagi, amasnya lagi, minyak harumnya lagi, lalu taniat di dalam hati. Taniatnya apa? Oh, ada berniat di dalam hati bila aku memakai minyak harum keluar laki-laki lain akan mencium harumnya minyak harum harumnya. Karena akan membuat laki-laki lain itu masalah. Ujian Nabi. Ayyuma mar'atin istaqtarat mamarah alal qawmi liyajidu
nakahaha fahiya zaniyatun rawah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oh ya, ini yang jangan wanita manapun, siapa aja demikian, siapa aja demikian yang menggunakan minyak harum, menggunakan minyak wangi, menggunakan parfum, kemudian melewati suatu kaum, ya orang banyak melewati ya, di situ banyak lelaki yang niatnya apa? Agar mereka mencium bau wangiku. Bau wangiku, maka dia Nabi ia seolah-olah seperti seorang penzina. Mestinya lewat aja. Jangan dinyatakan kalau mencium supaya orang mencium aku di bau harum sedih-sedih. Jadi hati kalau dia punya harum lewat ada bau. Tapi bila ada niat supaya laki-laki terpesona dengan minyak harum yang digunakan, maka seakan-akan seperti seorang berzina. Maka jangan sampai tadi lewat aja. Orang memperhatikan adakah tadi masalah, yang penting bila ada ke acara harum-haruman memuji gak ada orang stop. Jangan sampai di hati tadinya supaya laki-laki terpesona. Kayak Pak Boyo terpesona, Pak Ete, ya Allah. Kalau Pak Ete bertakwa minyak harum apa dia, nah yang tak. Kalau dia baik kayak begitu kan, ini tuh nenek, tapi minyak harumnya apa Pak Ete? Minyak harum mana aja, minyak harum siapa? Sehari ini kan, ada yang minyak tuh. Apalagi sabtunya tuh nama banjir, siapa banjir olah ramlan kan tuh kan tahu jadi minyak madai ya harum apa jualnya harum olah ramlan macam-macam jualnya untung kan tidak minyak harum toyo pantai olah harum jadi kayak nabi gitu. Kalau ada bapak saja, urut dia bertakun ada, jamaah pengajian urut, bejurnya harum, kalaunya harumnya, urut bertakun, urut nama minyak harum itu batu kan, kadang kami nama ini aja, kayak bacaannya urut, ini misalnya malaikat subuh, ini kasturi kami campur, kami beri nama yang baru, boleh artinya siapa tuh minyak harum. Toyo, cari orang di mana tadi itu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Saya tidak mohon maaf. Wallahu muwaffiq wa muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Amin amin amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وصلنا وقال بعلمي في النشيمين وطاعة الرحمن وصلى الله وسلم على رسول الله والحمد لله بالعالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.